Coba diingat kembali. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang kongruen. Apa syarat dua bangun datar dikatakan kongruen? Yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya, perhatikan gambar bunga matahari berikut. Gambar yang pertama diketahui seperti berikut. Gambar yang kedua adalah seperti ini. Lantas, bagaimanakah ukuran gambar bunga matahari tersebut apabila kita perbesar 3 kali? Untuk itulah kita hari ini mempelajari tentang dua bangun datar yang sebangun. Diharapkan setelah kita mempelajari materi hari ini kita bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Baiklah, kita lanjut pada datar yang sebangun. Apakah syarat dua bangun datar yang sebangun? Yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau memiliki nilai perbanding sama. Coba perhatikan dua gambar berikut. Gambar yang pertama, bangun segi banyak ABCD. Yang kedua, EFGH. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A dan sudut E. Kemudian yang kedua, sudut B dan sudut F. Yang ketiga, sudut C dan sudut G. Yang keempat, yaitu sudut D dan sudut H. Untuk selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu sisi AB dengan sisi EF, kemudian sisi BC dengan sisi FG, sisi CD dengan sisi GH, dan sisi AD dengan sisi. Untuk contoh yang pertama, menentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Ini adalah gambar jajar genjang ABCD dan PQRS. Coba dari gambar tersebut tentukan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian serta perbandingannya. Penyelesaiannya adalah perhatikan gambar tersebut, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut A dengan sudut P, kemudian sudut B dengan sudut Q, kemudian sudut C dengan sudut R, dan sudut S dengan sudut D. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian dengan perbandingannya, yaitu sisi AB dengan sisi PQ. Perbandingannya adalah 4/6 atau 2/3. Kemudian sisi DC dengan sisi RS. Perbandingannya yaitu 4/6 atau 2/3. Selanjutnya sisi AD dan sisi PS, yaitu 3/4,5 sehingga menghasilkan 2/3. Yang selanjutnya yaitu sisi BC dengan QR, di mana perbandingannya 3/4 atau 2/3. Diperoleh sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Perhatikan dua gambar berikut. Di sana ada trapesium EFGH dan ABCD. Dari gambar tersebut, coba tentukan nilai X, Y, dan Z, kemudian tentukan panjang sisi EF, HG, AD, dan DC. Bagaimanakah menyelesaikan masalah ini? Coba perhatikan. Bangun ABCD dan EFGH sebangun berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, sehingga sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, dan sudut H sama dengan sudut D. Kemudian, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai yaitu EF banding AB sama dengan FG banding BC sama dengan GH banding CD dan sama dengan HE banding DA. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bangun ABCD dan EFGH sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian, sehingga diperoleh sudut yang bersesuaian yaitu EA, sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, dan sudut H sama dengan sudut D. Perhatikan, sudut G sama dengan sudut X, sehingga diperoleh sudut G yaitu 180 derajat dikurang sudut H. Hal ini kita gunakan
sudut berpelurus. Kemudian kita peroleh sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 127 derajat, diperoleh sudut X yaitu 53 derajat. Selanjutnya kita akan mencari sudut H, di mana sudut H sama dengan sudut D, yaitu sama dengan sudut Y sama dengan sudut H adalah 127 derajat. Kemudian kita cari sudut G. Sudut G sama dengan sudut C, atau dengan kata lain sudut X sama dengan sudut Z, sehingga diperoleh nilai Z sama dengan 53 derajat. Yang kedua, kita akan menentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, pada gambar diketahui bahwa sisi FG berbanding sisi FG banding sisi BC sama dengan 28 banding 35 sama dengan 4 banding 5. Sehingga untuk menentukan sisi EF, kita bisa mengetahui perbandingan EF banding AB sama dengan 4 banding 5. EF per 20 sama dengan 4 per 5, sehingga diperoleh EF sama dengan 20 kali 4 per 5 yaitu 16. Selanjutnya menghitung panjang AD. Perhatikan, EH sebanding dengan AD atau sama dengan 4 per 5, sehingga diperoleh AD sama dengan pada. Untuk mencari panjang HG, kita harus memerlukan bantuan garis HO seperti gambar di bawah, di mana FO itu sama dengan EH 16 cm dan panjang HO sama dengan panjang EF yaitu 16 cm. Selanjutnya, untuk memperoleh OG, kita kurangkan FG dengan FO sehingga diperoleh 12 cm. Untuk menentukan panjang HG, kita menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga HOG, di mana HG adalah sisi miring, sama dengan akar HO kuadrat tambah OG kuadrat, di mana diperoleh akar 16 kuadrat tambah 12 kuadrat, sehingga diperoleh panjang HG adalah 20. Untuk menentukan panjang DC, kita gunakan perbandingan HG banding DC sama dengan FG banding DC sama dengan 4 banding 5, sehingga diperoleh nilai DC sama dengan 25. Jadi, dari penyelesaiannya kita lakukan diperoleh panjang EF sama dengan 16 cm, panjang AD sama dengan 20 cm, dan panjang HG 20 cm, serta panjang DC adalah 20 datar yang sebangun. Apakah syarat dua bangun datar yang sebangun? Yaitu, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau memiliki nilai perbanding.